Shalom Bapak Ibu sahabat sosial media. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saatnya kami mendengar firman-Mu. Berkaryalah Engkau dalam pemberitaan firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Perenungan kita di saat ini saya ambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Bunyinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalimat ini disampaikan Paulus kepada Timotius sebagai anak didiknya. Dan lewat apa yang disampaikan oleh Paulus, setidaknya ada 3 hal yang menjadi pokok penyampaian Paulus kepada Timotius lewat ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, Paulus menyampaikan bahwa kehidupan kita di muka bumi ini ibarat sebuah pertandingan. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus seperti pertandingan. Kenapa? Karena dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, firman Tuhan berkata bahwa pada akhirnya kita akan masuk surga atau masuk neraka. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya tidak ada manusia yang mau masuk neraka. Siapapun di muka bumi ini, semua ingin masuk surga. Namun karena ada neraka yang disiapkan juga, maka kita perlu berlomba supaya kita tidak masuk ke neraka tapi kita masuk surga. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita dalam perlombaan kita bisa mengalami kemenangan dan kita bisa masuk surga? Kalau kita lihat firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, bunyinya seperti ini: karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita lihat bahwa untuk kita bisa berlomba untuk mengalami kemenangan sehingga kehidupan kekal menjadi bagian kita, maka kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang menjadi rintangan bagi kita. Dosa, beban itu hanya akan menjadi penghambat untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami kemenangan masuk pada kehidupan yang kekal. Karena dosa itu hanya akan membawa manusia untuk mengalami kekalahan. Kekalahan yang saya maksudkan adalah hidup dalam kekekalan sengsara selama-lamanya, yaitu di neraka. Dan saya percaya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pingin masuk neraka. Semuanya pingin masuk surga. Dan untuk itulah kita berlomba-lomba supaya kita bisa masuk ke surga. Ingat, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan, Alkitab berkata kita harus berlomba dengan tekun. Jadi harus tekun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlombaan apa yang diwajibkan untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya selama kita hidup di muka bumi ini? Kita masih ingat tentang amanat agung bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Artinya kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpangku tangan melihat keberadaan begitu banyak manusia yang belum mengenal Tuhan. Kita harus berlomba agar supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini dapat mengenal Tuhan. Nah, tentunya kita perlu persiapkan diri kita. Mari banyak baca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, dan banyak duduk di kaki Tuhan. Supaya ketika kita memberitakan firman Tuhan, maka urapan Tuhan itu dapat mengalir. Orang-orang yang mendengarkannya dijamah oleh Tuhan, dan mereka mau menerima Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, dan kita dapat memenangkan jiwa. Dan saya mau katakan bahwa kita tidak bisa berpangku tangan dengan keadaan yang ada. Mari terus kita berlomba dan berlomba. Berlomba di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus berprinsip bahwa kalau orang lain bisa, maka saya pun bisa. Kita bukan untuk bersaing yang tidak sehat, tetapi kita dituntut untuk berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kan tidak mungkin kita sudah 30 tahun ikut Tuhan, untuk berdoa makan saja tidak bisa. Tentunya kita berdoa kalau yang lain berlomba, kalau yang lain bisa berdoa makan. Saya juga mau berupaya harus tahu berdoa makan. Sudah 1 tahun kita ikut Tuhan, masa
untuk berdoa persembahan saja tidak bisa. Ya, malu dong. Nah, kita harus berlomba agar supaya kita juga bisa. Nah, perlombaan-perlombaan seperti inilah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita lakukan. Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk kita memperoleh pertumbuhan iman. Wah, kalau yang lain ada waktu berdoa, masa saya tidak? Ya, mari kita berlomba. Bukan untuk kita menonjolkan diri, tapi kita mau agar supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wah, yang lain sudah 2 kali baca perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kok saya sudah 10 tahun ikut Tuhan belum pernah baca Kejadian sampai Wahyu biar 1 kali. Kan malu. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berlomba. Wah, kalau dia sudah bisa baca, saya pun akan baca juga. Dia sudah 2 kali, saya akan berlomba lagi. Kalau perlu saya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Kan kalau kita banyak membaca firman Tuhan, pengetahuan tentang kebenaran semakin bertambah. Sehingga kita tahu apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dalam berlomba untuk menuju ke surga. Sehingga kita tidak akan tersanggung karena kita apa? Mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan bisa tersandung dalam menjalani kehidupan ini untuk menuju surga. Tetapi dengan kita banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, maka percayalah pengetahuan kita bertambah. Dan ketika kita melakukannya, maka kita bisa menjadi berkat. Dan kalau kita menjadi berkat, banyak orang yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya lewat pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini akan menjamin kita menjadi pemenang untuk kita berhak masuk dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang Paulus mau sampaikan yaitu berupaya sampai pada garis akhir. Seorang yang sedang berlomba, kalau dia tidak mencapai garis akhir, dia tidak akan pernah menjadi pemenang. Paulus sedang menyampaikan kepada Timotius untuk tetap dia setia di dalam mengiring Tuhan. Mari kita yang ada pada saat ini, tantangan rintangan boleh saja datang, tapi jangan berhenti untuk iring Tuhan. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Tantangan boleh datang, persoalan boleh saja terjadi, tetapi marilah terus iring Tuhan, teruslah melayani Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang bertahan hingga akhir akan diselamatkan. Bahkan firman Tuhan juga menuntut kita sebagai orang yang percaya agar supaya kita setia hingga akhir, maka mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita. Nah, mari saya mengajak kita untuk tetap setia dengan Tuhan. Jangan hanya waktu masa muda kita setia, sekarang setelah sudah tua kita tidak mau setia. Atau kita berpikir, kalau sekarang kan masih muda, masih panjang hidup saya, nantilah kalau saya sudah tua baru saya mau setia. Ingat, tidak ada yang tahu sampai kapan batas hidupnya di muka bumi ini. Saya tidak tahu saya masih mau hidup sampai besok atau tidak. Tidak ada yang tahu kehidupannya di muka bumi ini mau sampai umur berapa. Artinya, mari selagi kita masih hidup, masih bernafas, mari kita setia dengan Tuhan. Mari setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Yang walaupun saat ini kita hanya diizinkan untuk beribadah masing-masing di rumah, tetapi ingat, mari setialah beribadah di rumah. Bangunlah mezbah keluarga. Kesempatan untuk kita membangun mezbah keluarga saat kita belum diizinkan untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah melewati akan apa yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan untuk beribadah di rumah, di mana virus corona itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bebas untuk beribadah kembali. Mari saya mengajak kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari setialah dengan Tuhan. Setia di dalam kita melakukan kehendak-Nya. Setia di dalam kita melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Mari tetap setia sampai akhir hidup kita. Ini yang menjadi pesan Paulus yang kedua kepada Timotius. Kemudian hal yang selanjutnya, yang ketiga, Paulus mau agar supaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Timotius itu tetap memelihara imannya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Paulus di kalimat yang terakhir, dan aku telah memelihara iman. Betapa pentingnya kita memelihara iman di dalam perlombaan untuk mencapai kehidupan yang kekal.
Sebab kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat yang ke-18 bunyinya begini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya. Saudara, mari kita pelihara iman kita. Hal-hal baik yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan, kita kerjakan terus. Jangan berhenti. Tetapi mari kita pelihara iman kita. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki terus kita buat, terus kita lakukan. Kenapa kita perlu memelihara iman kita? Karena firman Tuhan berkata, andai kata anak manusia datang pada kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari yaitu iman. Jadi kalau kita tidak memelihara iman kita, saudara, kita akan menyesal ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Sebab saya sering katakan, Tuhan datang bukan mencari pengkhotbah yang hebat. Tuhan datang bukan mencari pemimpin pujian yang hebat. Tuhan datang bukan mencari pemain musik yang hebat, pemain tamborin yang hebat. Tetapi Tuhan datang untuk apa? Untuk mencari adakah iman di muka bumi ini. Oleh karenanya pentingnya kita memelihara iman kita. Dan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini sebelum Tuhan datang, iman itu penting. Sebab kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, bahwa iman kitalah yang dapat mengalahkan dunia ini. Karena apa? Karena iblis tidak tinggal diam. Dia berupaya untuk apa? Mengganggu kehidupan kita. Seperti singa mengaum-ngaum yang siap menerkam umat Tuhan. Dan kita bisa melawan itu dengan apa? Dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata seperti ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita bisa melawan musuh kita, iblis, pengaruh dunia dengan apa? Dengan iman kita. Milikilah keyakinan yang kuat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari pelihara iman kita. Jangan hanya karena harta, jangan hanya karena pasangan hidup, jangan hanya karena jabatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa lagi memelihara iman kita. Kita tinggalkan iman kita. Tapi mari peliharalah iman kita. Bagaimana caranya memelihara iman kita? Banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, dan lakukan kehendak Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih ke dalam Tuhan, ketika kita hidup menjalani kehidupan yang Tuhan mau di muka bumi ini, maka percayalah apa yang menjadi janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidupnya. Kemenangan dalam perlombaan pasti menjadi bagian kita. Asalkan yang pertama, mari kita tanggalkan semua dosa, semua hal-hal yang menjadi rintangan untuk kita maju di dalam Tuhan, untuk kita berlomba, untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berlomba dengan tekun. Dan yang kedua, mari tetap kita setia. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, supaya kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam di dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, mari tetap pelihara iman kita. Iman kita harus terus kita pelihara agar supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tidak akan menyesal. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia mencari adakah iman di muka bumi ini. Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Engkau. Kalau ada yang sakit, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan menjadi milik bagian mereka. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.